Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Shuraina sebagai konselor dan konseli saya bernama DN, berinisial DN. Usia 19 tahun dan tanggal pertemuan 9 Mei 2025. Pada sesi konseling tanggal 9 Mei 2025, saya melakukan wawancara dengan seorang konseli berinisial DN yang berusia 19 tahun. Dalam pertemuan ini, DN menyampaikan keluhan utamanya, yaitu merasa kesepian dan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan sosial. Melalui wawancara ini, terungkap bahwa permasalahan tersebut berakar dari kebiasaan menarik diri yang dimulai sejak masa pandemi COVID-19 dan berlanjut hingga situasi kembali normal. Konseli mengaku merasa tidak percaya diri dan canggung saat harus berinteraksi sehingga cenderung menghindari kegiatan sosial. Penjelasan wawancara konseling. Dalam sesi wawancara ini, saya sebagai konselor berbicara dengan konseli yang menyampaikan keluhan utamanya, yaitu merasa kesepian dan kesulitan bersosialisasi. Dari ceritanya, ternyata hal ini berawal sejak masa pandemi COVID-19. Awalnya, dia terpaksa harus menghindari interaksi sosial karena aturan pembatasan sosial saat itu. Tapi setelah pandemi mereda, kebiasaan itu justru terbawa terus. Jadi konseli semakin menarik diri dari lingkungan sosial. Dan sekarang ketika situasi sudah kembali normal, dia merasa susah untuk kembali bergaul atau bersosialisasi seperti dulu sebelum COVID-19. Dari wawancara ini, saya bisa menyimpulkan bahwa gejala utama yang dialami konseli adalah penurunan keterampilan sosial akibat menarik diri dalam waktu yang lama. Hal ini memunculkan rasa kesepian, munculnya rasa cemas saat harus berinteraksi, dan bahkan membuat konseli jadi jarang ikut kegiatan sosial. Lalu diagnosis masalahnya adalah masalah inti yang dialami konseli adalah kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial yang berkepanjangan. Ini awalnya adalah bentuk adaptasi saat pandemi, tapi sekarang sudah menjadi kebiasaan yang sulit dilepas. Akibatnya, konseli mengalami kesepian, kurang percaya diri saat berinteraksi, dan merasa sulit untuk memulai atau terlibat dalam percakapan sosial. Lalu prognosis atau harapan kesembuhannya adalah masalah ini sebenarnya punya peluang yang sangat baik untuk diselesaikan, terutama kalau konseli mau menjalani proses konseling secara bertahap. Pendampingan yang tepat bisa membantu konseli membangun kembali keterampilan sosialnya, mulai dari hal-hal kecil. Lalu pendekatan yang saya gunakan adalah yang pertama itu humanistik atau person-centered therapy. Di sini saya berperan untuk hadir sepenuhnya sebagai pendengar aktif, memberikan ruang yang aman bagi konseli untuk bercerita dan merasa diterima. Tujuannya agar konseli bisa lebih mengenal dirinya sendiri dan termotivasi untuk berubah. Lalu yang kedua, dengan pendekatan kognitif atau CBT. Pendekatan ini membantu konseli mengenali pikiran-pikiran negatif atau keyakinan salah satu tentang interaksi sosial, lalu secara perlahan menggantinya dengan pemikiran yang lebih sehat dan realistis. Lalu teknik yang saya gunakan adalah yang pertama ada active listening dan empatik refleksi. Saya benar-benar mendengarkan cerita konseli tanpa menghakimi, lalu mengulang kembali atau menyimpulkan isi curhatnya supaya dia merasa dimengerti. Lalu yang kedua adalah role playing. Kami melakukan simulasi interaksi sosial seperti berpura-pura menyapa teman atau mengobrol ringan. Ini bertujuan untuk melatih kepercayaan diri konseli. Lalu yang ketiga, reframing kognitif. Kami mencoba mengganti pikiran seperti aku pasti canggung menjadi ngobrol santai itu hal wajar dan semua orang itu pasti bisa belajar. Lalu tahapan treatmentnya, yang pertama ada tahap awal, membangun hubungan saling percaya dulu, lalu menggali lebih dalam tentang masalah sosial yang dialami konseli. Tujuannya agar konseli nyaman dan terbuka. Lalu yang kedua ada tahap pertengahan. Di tahap ini saya mulai memperkenalkan latihan keterampilan sosial dan mengajak konseli mencoba berinteraksi secara ringan. Lalu yang ketiga tahap akhir. Kita evaluasi apa saja kemajuan yang sudah dicapai dan menyusun rencana agar perubahan yang sudah terjadi bisa dipertahankan ke depannya. Lalu saya menjadwalkan 2 pertemuan. Yang pertama ada sesi 1. Saya menyambut konseli dengan hangat, menjelaskan bahwa proses ini bertujuan untuk membantu dia kembali nyaman
dalam bersosialisasi. Lalu kami bahas lebih dalam tentang pengalamannya selama dan setelah pandemi. Saya juga mengedukasi konseli tentang pentingnya interaksi sosial untuk kesehatan mental. Tujuan untuk sesi ini mencatat momen sosial yang dihindari dan perasaan yang muncul. Lalu sesi kedua, saya mereview catatan tadi, lalu mulai latihan role playing seperti latihan menyapa teman. Setelah itu konseli saya ajak untuk refleksi apa yang dia rasakan selama latihan. Kemudian kami membahas pikiran negatif yang muncul dan saya membantu untuk melakukan reframing. Tugasnya mencoba menyapa atau mengobrol ringan dengan satu orang nyata, lalu mencatat perasaannya sebelum, saat, dan setelah interaksi itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.